Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Video kali ini kita akan belajar tentang materi akidah akhlak kelas 3 tentang tauhid rububiyah. Nah, melalui video ini Bapak harapkan anak-anak bisa menjelaskan tentang pengertian tauhid rububiyah dan menyebutkan ciptaan-ciptaan Allah. Baik, anak-anak, sekarang buka buku paketnya. Halaman 14 ya. Tauhid rububiyah. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah kita meyakini bahwa Allah itu Maha Pencipta, Maha Pemelihara, dan Maha Pengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, kita tahu bahwa Allah itu Maha Pencipta. Lalu, apa saja yang Allah ciptakan? Perhatikan ya. Yang pertama, Allah menciptakan langit dan bumi. Anak-anak yang soleh dan soleha, Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 54, yang artinya, sesungguhnya Tuhan kalian dialah Allah. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia beristiwa di atas arsy. Kedua, Allah menciptakan siang dan malam. Anak-anak yang soleh dan soleha, Allah menciptakan siang dan malam sesuai dengan peredaran matahari dan bulan atau pergantian matahari dan bulan. Maksudnya, apabila matahari datang, maka tandanya siang hari. Dan ketika matahari terbenam, kemudian digantikan dengan bulan, maka itu tandanya pergantian yang dengan malam hari. Nah, anak-anak, hal ini dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 33. Wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal qamar, yang artinya dialah Allah yang telah menciptakan malam dan siang, kemudian matahari dan bulan. Anak-anak yang saleh dan salehah, kenapa sih Allah menciptakan siang dan malam? Apa maksudnya? Di antara fungsinya yaitu Allah menciptakan siang supaya kita oleh Allah diberikan aktivitas di siang hari seperti sholat, kemudian kegiatan bekerja atau bermain atau belajar. Sedangkan Allah menciptakan malam supaya kita waktu malam itu dijadikan sebagai istirahat. Ketiga, Allah menciptakan jin dan manusia. Jin adalah salah satu makhluk Allah yang gaib. Apa itu gaib? Gaib adalah perkara yang tidak bisa dilihat oleh mata kita, oleh panca indera kita. Nah, Allah ciptakan jin dari api, sedangkan Allah menciptakan manusia dari tanah. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, siapa sih manusia pertama yang Allah ciptakan? Ya, betul. Manusia pertama yang Allah ciptakan adalah Nabi Adam dari tanah. Kemudian Allah ciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Lalu ada lagi, Allah menciptakan Nabi Isa tanpa seorang ayah. Maksudnya Allah langsung meniupkan ruh ke dalam perut atau ke dalam rahim ibunda Maryam. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa sih tujuan Allah menciptakan jin dan manusia? Nah, tujuan Allah menciptakan jin dan manusia yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Yang keempat, Allah menciptakan hidup dan mati. Setiap manusia akan merasakan kematian, dan Allah juga yang menentukan hidup manusia. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut," yang artinya setiap jiwa akan merasakan kematian. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, manusia mengalami hidup 2 kali. Yang pertama, ketika di dunia yang saat ini kita merasakan atau mengalami. Yang kedua, nanti ketika kita di akhirat. Kemudian manusia juga mengalami 2 kali mati. Yang pertama, ketika kita di dalam perut ibunda kita. Kemudian yang kedua, ketika
ketika nanti Allah mewafatkan kita. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, manusia semuanya akan kembali kepada Allah. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan segala amal ibadah kita selama kita berada di dunia ini. Yang kelima, Allah menciptakan binatang. Anak-anak yang soleh dan soleha, Allah menciptakan beribu macam binatang di dunia ini. Dari mulai yang hidup di lautan, di daratan, di udara, dari yang mulai berkaki 2, berkaki 4, dari yang mulai hewan yang terkecil sampai terbesar. Itu semua Allah ciptakan untuk keberlangsungan hidup manusia yang senantiasa harus kita syukuri. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, ada beberapa manfaat Allah ciptakan hewan itu. Di antaranya, pertama, sebagai alat transportasi, kedua, sebagai pengangkut barang, ketiga, sebagai pakaian, yang keempat, sebagai sumber makanan atau protein hewani, dan yang terakhir dapat memproduksi susu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Guru dan Syamil, mari silakan masuk. Terima kasih, Bu. Kami ingin menjenguk Dodo, Bu. Sudah 2 hari ini dia tidak masuk. Iya, Bu. Katanya Dodo kesetrum ya, Bu. Assalamualaikum. Dari suaranya Dodo tahu pasti yang datang Syamil dan Ibu Guru. Dodo. Tuh kan benar suara Syamil. Silakan masuk, Bu Guru. Syamil, pintunya tidak dikunci. Hai, Do. Assalamualaikum. Bagaimana kau bisa kesetrum begitu, Do? Begini Syamil, waktu itu Dodo sedang nonton TV sambil makan kue. Kemudian dede adikku yang rakus itu datang. Assalamualaikum. Ibu, Dede pulang. Ibu. Karena takut kueku dihabiskan dede, aku sembunyikan di belakang TV. Kunci ya? Dede buka ya. Jangan, tunggu sebentar. Karena kurang hati-hati, aku jadi kesetrum deh. Kok kuenya berantakan? Nah, Dede tahu Kak Dodo tadi ingin menyembunyikan kue itu dari Dede ya, tapi Kak Dodo malah kesetrum. Oh, itu artinya kau disayang oleh Allah. Loh, kok kesetrum dibilang disayang Allah sih? Iya, itu artinya kau diingatkan Allah jangan bersifat pelit, Do. Apalagi kepada adik sendiri. Kakak. Teman Dede bilang katanya kita harus beriman kepada Allah. Memangnya Allah itu apa sih, Kak? Allah itu Tuhan kita, Dek. Iya, tapi Tuhan itu apa? Tuhan itu, kamu tanya langsung saja ya pada Bu Guru, Dek. Kakak kan sedang sakit. Oh, iya. Wah, pertanyaan Dedek bagus sekali ya. Allah adalah nama Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Karena Allah yang mencipta, memelihara, menjaga dan mengatur segala sesuatu. Terus jumlahnya berapa? Bentuknya seperti apa, Bu? Allah itu satu dan tidak ada yang serupa dengannya. Kata teman Dede yang tidak kelihatan itu tidak ada. Allah kan tidak kelihatan, Bu Guru. Tapi, Dek, bukan berarti sesuatu yang tidak terlihat itu tidak ada. Contohnya bola lampu listrik yang dinyalakan. Kan tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Begitu juga udara, angin, akal pikiran, dan juga sebagainya. Bagaimana? Sudah mengerti belum? Lalu bagaimana caranya kita beriman kalau kita tidak bisa melihatnya? Dedek, ada beberapa cara mengenal Allah. Pertama, dengan melihat ciptaannya. Ayo coba, siapa yang bisa menyebutkan hasil buatan manusia yang kalian anggap paling hebat? Robot, Bu. Dia bisa mengerjakan beberapa pekerjaan manusia. Pesawat helikopter tempur, Bu.
Tapi manusia belum bisa dikatakan mencipta karena bahan baku untuk membuat itu semua diciptakan oleh Allah. Idenya juga meniru ciptaan Allah. Misalnya, robot meniru manusia, helikopter meniru capung, dan komputer cara bekerjanya meniru otak manusia. Selain itu, Allah tidak hanya mencipta apa yang dibutuhkan untuk hidup manusia di bumi, tapi juga alam semesta yang begitu luas, sistem tata surya dan sebagainya. Semua itu tidak mungkin dibuat oleh manusia, meskipun ilmuwan bersatu untuk membuatnya. Cara kedua mengenal Allah adalah melalui penjelasan Allah atas dirinya yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuasa, dan masih banyak lagi sifat Allah yang lainnya. Dede sampai sekarang belum mengerti, Bu. Apa Dedek tahu kenapa Kak Dodo bisa kesetrum? Tahu, Bu Guru, karena Kak Dodo pikir Dede itu orang yang rakus, padahal Kak Dodo kan serakah. Lalu kenapa Dedek sayang sama ibu? Karena ibu juga sayang sama Dede, suka kasih Dede makan, baju baru, dan kalau Dede sakit ibu merawat Dede. Seperti itu juga cara mengenal Allah. Dari situ kita tahu sifat-sifat Allah, kekuasaannya, yang disukai atau dibencinya. Oh, jadi salah satu cara mengenal Allah bisa juga dengan mengenal sifat-sifatnya ya, Bu? Jadi kita dapat mengenal Allah melalui sifatnya, seperti kita mengenal Kak Dodo. Bedanya kita mengenal Allah dengan sifatnya yang Maha Pengasih, sedangkan kalau Kak Dodo kita mengenalnya dengan sifatnya yang pelit. Nah, cara yang ketiga untuk mengenal Allah adalah dari mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi atau Rasulnya. Contohnya mukjizat Nabi Musa. Melalui tongkatnya bisa membelah lautan hingga Nabi Musa dan pengikutnya bisa selamat dari kejaran Fir'aun. Mukjizat Nabi Ibrahim tidak terbakar karena apinya menjadi dingin. Dan masih banyak lagi mukjizat lainnya yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia, meskipun dia sudah berlatih seumur hidupnya. Nah, sekarang Dedek sudah mengerti kan? Dede sih sudah mengerti, Bu. Tapi Kak Dodo tuh yang masih bingung. Dedek, kan kakak sudah bilang kakak sedang sakit. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan Bapak mohon maaf. Dan semoga senantiasa kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.